Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5, kelas RA, mata kuliah kualitas jasa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan, di mana kami terdiri dari saya sendiri, Boni Prayogo, Cassandra Etania, Muhammad Ilham Noval Bahar, dan Raffi Gredita Perdana. Adapun masalah yang kami angkat pada penelitian kali ini yaitu mengenai identifikasi kepuasan calon peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan yang diberikan selama proses pendaftaran menggunakan metode Service Quality dan Importance Performance Analysis atau IPA. Sebelumnya, BPJS Kesehatan sendiri yaitu layanan asuransi kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah. BPJS Kesehatan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dan merespons skala kerentanan dari berbagai lapisan masyarakat. Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terus meningkat secara signifikan, maka perlu adanya peningkatan dari pelayanan yang diberikan untuk calon peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan calon peserta BPJS Kesehatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelayan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pada metode Service Quality terdiri dari 5 dimensi yang akan dianalisis yaitu tangibles, reliability, empathy, assurance, dan responsiveness. Sedangkan IPA dipaparkan melalui kuadran yang terdiri dari 4 kuadran. Selanjutnya yaitu mengenai metode yang akan dijelaskan oleh Raffi. Kepada Raffi saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode untuk penelitian di kelompok kami. Untuk alurnya itu kita mencari rumusan masalah, kemudian mencari tujuan penelitian, kemudian di sini ada studi literatur, di mana kita mencari beberapa jurnal terkait dan diimplementasikan dalam penelitian, kemudian pengumpulan data melalui kuesioner, kemudian pengujian data, dan data tersebut diolah, kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, di mana ini penelitian kami menggunakan penyebaran kuesioner dalam memperoleh datanya. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, artinya mereka ini pernah mengalami pernah mendaftar sebagai calon peserta yang akan mendaftarkan dirinya di kantor pelayanan BPJS. Untuk pengolahan datanya, kami menggunakan metode ServQual atau Service Quality dan Importance Performance Analysis atau IPA. Di mana untuk hasil dari ServQual ini adalah merupakan pendekatan yang dominan untuk menilai kualitas pelayanan secara kuantitatif dengan beberapa dimensi yaitu tangible, assurance, responsiveness, reliability, dan empathy. Kemudian untuk metode IPA-nya, ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Nah, hasil dari IPA ini akan dimasukkan dalam diagram Kartesius untuk memperoleh prioritas dan atribut-atribut mana saja yang termasuk. Ada simbol A, menunjukkan atribut yang mempengaruhi kepuasan calon peserta. Untuk atribut B, menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan. Untuk simbol C-nya mewakili atribut yang kurang penting, dan simbol D-nya menunjukkan atribut yang dianggap memang kurang penting dalam pengaruh kepuasan calon peserta. Nah, itulah beberapa metode yang kami gunakan dan alur-alur apa saja yang kita pakai secara untuk mengimplementasikan ke dalam penelitian kami. Selanjutnya untuk hasil akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan Ilham. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan, di mana pada bab ini akan membahas mengenai pengolahan data yang akan dilakukan pada penelitian. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kriteria responden. Setelah dilakukan proses pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form dan proses penyebaran melalui media sosial, selanjutnya dilakukan pengolahan data mengenai kriteria responden sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan gender diperoleh responden pria sebanyak 40 orang dan responden perempuan sebanyak 60 orang.
responden untuk usia kurang dari sama dengan orang responden. Untuk usia 21 sampai 30 tahun didapatkan 72 orang responden. Untuk usia 31 sampai 40 tahun didapatkan 13 responden, dan untuk usia kurang dari sama dengan 50 tahun didapatkan 5 orang responden. Selanjutnya kriteria yang ketiga yaitu rata-rata responden berasal dari wilayah Bandar Lampung. Selanjutnya masuk ke dalam bagian Importance Performance Analysis atau IPA. IPA merupakan metode yang bagus dalam menganalisis kepuasan pelanggan. Proses metode IPA ini cukup detail karena dapat menentukan dan mengidentifikasikan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan atribut-atribut pelayanan yang perlu diperbaiki. Adapun atribut yang harus dipertahankan dan atribut yang harus ditingkatkan. Adapun rumus untuk mencari importance performance analysis atau IPA dapat dicari melalui gap antara elemen persepsi konsumen dengan ekspektasi atau prioritas peningkatan kualitas sebagai berikut. Dengan gap sama dengan rata-rata ekspektasi dikurang rata-rata persepsi. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat atribut tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dapat dilihat pada tabel berikut gap serta rata-ratanya. Selanjutnya, setelah dicari gapnya, maka didapatkan hasil rata-rata persep sebesar 3,90 dan rata-rata ekspektasi sebesar 3,58. Berdasarkan hasil itu lalu diplot dan dibuat grafik atau kurva important performance analysis pada gambar berikut. Setelah gambar tersebut dibuat, maka akan ditentukan dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama memiliki definisi concentrate here atau sebagai prioritas utama dalam suatu pelayanan di mana atribut kuadran ini memiliki ekspektasi atau kepentingan yang tinggi oleh pelanggan, namun persep atau kinerja pelayanannya kurang memuaskan, sehingga BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kualitas pelayanannya. Adapun atribut dalam kuadran 1 ini, yang pertama ada tangible 2, yaitu kondisi ruangan kantor BPJS Kesehatan terjaga kebersihannya. Yang kedua ada tangible 3, kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan selalu dalam kondisi yang siap pakai, dan yang terakhir ada empati 3. Selanjutnya masuk ke dalam kuadran 2, yaitu yang didefinisikan sebagai keep up the good work, sebagai mempertahankan prestasi dalam suatu pelayanan, di mana atribut pada kuadran ini mempunyai ekspektasi atau kepentingan yang tinggi oleh pelanggan dan persep atau kinerja pelayanannya sangat memuaskan, sehingga BPJS Kesehatan harus mempertahankan kualitas pelayanannya. Adapun atribut dalam kuadran 2 ini sebagai berikut. Yang pertama ada tangible 1, yaitu informasi yang mengenai prosedur tarif, syarat dan ketentuan pendaftaran BPJS diinformasikan secara jelas di papan informasi. Selanjutnya ada tangible 4 dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke dalam kuadran 3 yang didefinisikan sebagai low priority atau sebagai prioritas rendah dalam suatu pelayanan, di mana atribut pada kuadran ini memiliki ekspektasi atau kepentingan yang rendah oleh pelanggan dan persep atau kinerja pelayanannya kurang memuaskan. Atribut dalam kuadran 3 ini yaitu sebagai berikut. Reliability 4, reliability 5, dan dapat dilihat pada tabel berikut dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke dalam kuadran 4, memiliki definisi possible overkill sebagai suatu pelayanan yang berlebihan, di mana atribut pada kuadran ini memiliki ekspektasi atau kepentingan yang rendah oleh pelanggan dan persep atau kinerja pelayanan yang sangat memuaskan. Dapat dilihat pada atribut tersebut pada kuadran 4 ini, yaitu reliability 1, pendaftaran dan pelayanan calon pendaftar BPJS. Berdasarkan grafik important performance analysis di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan pendaftar BPJS Kesehatan berada pada kuadran 2, di mana pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada peserta pendaftar sangat memuaskan dan ekspektasi yang diberikan oleh customer sama besarnya. Hal ini membuktikan bahwa BPJS Kesehatan harus mempertahankan prestasinya agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Selanjutnya masuk ke dalam bab program manajemen kualitas pelayanan. Setelah dilakukan analisis pembahasan menggunakan metode IPA pada kualitas pelayanan kantor BPJS, program manajemen kualitas pelayanan yang terbaik untuk diterapkan pada kantor BPJS Kesehatan yaitu program manajemen harapan pelanggan. Program ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara ekspektasi dengan persepsi yang dirasakan oleh pelanggan atau calon peserta, sehingga apa yang mereka harapkan berbanding lurus dengan apa yang mereka rasakan ketika menerima proses pelayanan yang diberikan oleh kantor BPJS Kesehatan. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudara Sandra.
dapat disimpulkan berdasarkan kurva IPA, dapat diketahui bahwa tingkat pelayanan yang diberikan oleh kantor BPJS Kesehatan dominan berada pada kuadran 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada calon peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ekspektasi mereka, ekspektasi tinggi dan persepsi tinggi, sehingga BPJS Kesehatan harus mempertahankan kualitas pelayanan. Yang kedua, terdapat 3 atribut pelayanan yang kurang memuaskan yang dirasakan oleh calon peserta, yaitu tangible 2, kondisi ruangan kantor BPJS Kesehatan terjaga kebersihannya. Lalu tangible 3, kondisi peralatan dan perlengkapan yang digunakan selalu dalam kondisi siap pakai dan empati. Dan empati 3, customer service melayani dengan sabar, sehingga kantor BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan nilai rata-rata antara ekspektasi dengan nilai persepsi didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,9, lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata ekspektasi sebesar 3,58. Ini bahwa calon peserta merasa puas dengan tingkat pelayanan yang diberikan oleh kantor BPJS. Dari data berdasarkan kuesioner yang kami sebar, Excel-nya tolong. Berdasarkan kuesioner yang telah kami sebar, didapatkan 100 responden yang terdiri dari 40 orang pria dan 60 orang perempuan, di mana rentang usianya berkisaran 18 tahun sampai 50 tahun, dan rata-rata responden ini berasal dari wilayah Bandar Lampung. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.